Pemkab Bojonegoro lelang 60 kendaraan dinas, hasilkan PAD Rp223 juta. Pelajar SMK di Tuban ditemukan tewas tenggelam di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Senang sekali saya Ain Sari Tilawah menjumpai Anda kembali dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melelang 60 kendaraan dinas yang memiliki batas usia maksimum manfaat maupun yang sudah rusak. Hasil lelang tahap 3 ini memperoleh cuan sebesar Rp223 juta yang selanjutnya akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat melakukan pelelangan kendaraan dinas yang sudah memiliki batas usia maksimum manfaat maupun yang sudah rusak. Lelang tersebut dilakukan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun sejak tanggal 27 November 2023 lalu. Hasilnya ada sebanyak 50 kendaraan roda 2 dan 10 kendaraan roda 4 yang sudah terjual pada lelang tahap 3 tersebut. Lelang 60 kendaraan dinas tersebut menghasilkan uang untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp223 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro Andi Panca mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu pelunasan karena masih ada tenggang waktu 5 hari setelah pelelangan kendaraan. Pelunasan tersebut maksimal harus dilakukan pada Senin 4 Desember 2023. Andi Panca menambahkan sebelumnya pada tanggal 8 Februari 2023 telah dilakukan lelang kendaraan 34 roda 2 tahap pertama dengan PAD yang dihasilkan Rp69 juta. Sementara pada tahap kedua, lelang dilakukan tanggal 3 Oktober 2023 terjual 50 kendaraan roda 2 dan 7 kendaraan roda 4 dengan nilai PAD yang didapatkan mencapai Rp101 juta. Pemkab Bojonegoro melalui KPKNL Madiun telah melaksanakan lelang pada tanggal 27 November 2023 di Gedung Kreatif Room, gedung baru, di mana pada saat itu telah terjual 50 unit kendaraan roda 2 dan 10 unit kendaraan roda 4. Total PAD yang dihasilkan Rp223.137.726. Ini kita masih menunggu pelunasan karena pelunasan ini 5 hari kerja. Nah, tapi sebagian sudah ada yang melunasi dan sudah mulai mengambil barangnya. Total keseluruhan hasil lelang tahap pertama hingga ketiga, uang yang akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah hampir mencapai Rp400 juta. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mendata ada sebanyak 3.789 pemilih disabilitas pada pemilu 2024 mendatang. Para pemilih disabilitas tersebut nantinya akan mendapatkan pelayanan khusus saat menyalurkan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tuban memastikan dan menjamin penyandang disabilitas tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Bahkan, para pemilih disabilitas akan mendapatkan pelayanan khusus saat menyalurkan hak suaranya. Dari total daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024 di Tuban, sebanyak 945.539 pemilih. Sebanyak 3.789 pemilih diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Terdiri dari masing-masing fisik sebanyak 1.552 pemilih,
mental sebanyak 836 pemilih, wicara sebanyak 528 pemilih, netra sebanyak 528 pemilih, rungu sebanyak 192 pemilih, dan disabilitas intelektual sebanyak 169 pemilih. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Tuban, Zakiatul Munawaroh mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitas hingga pendampingan kepada pemilih disabilitas. Selain menyiapkan surat suara braille untuk tunanetra, KPU Tuban juga menyiapkan TPS ramah disabilitas. Seperti memilih TPS yang lokasinya tidak berbatu, tidak melewati parit, tidak bertangga, serta menyiapkan akses pintu masuk minimal 90 cm untuk memudahkan aktivitas pemilih disabilitas. Tak hanya itu, KPU Tuban juga akan prioritaskan disabilitas dalam antrian memilih, serta menyediakan alat bantu coblos di tempat pemungutan suara hingga pendamping jika dibutuhkan. Teman-teman difabel yang tunanetra ada huruf braille, terus kemudian disediakan alat bantu coblos untuk pemilih tunanetra tadi setiap TPS, kemudian ada pendampingan dari KPPS ataupun pendamping yang ditunjuk dan meminta izin kepada teman-teman KPPS nanti. Selanjutnya juga berkaitan dengan lokasi di TPS. Lokasi di TPS itu teman-teman KPPS nanti akan memilih tempat yang tidak berbatu, yang tidak melompati parit, yang kemudian tidak bertangga-tangga, sehingga teman-teman difabel juga bisa aksesnya lebih mudah dan tidak menyusahkan. Kemudian berkaitan juga dengan TPS, lebar pintunya minimal 90 cm sehingga akses untuk kursi roda juga lebih mudah untuk teman-teman difabel. Itu TPS-nya khusus atau bagaimana? Tidak, TPS-nya sama dengan teman-teman yang lainnya, cuma untuk prioritas teman-teman difabel misalkan ketika mereka mengantri, maka teman-teman difabel ini diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan mengakomodir semua pihak termasuk pemilih disabilitas, KPU Tuban optimis target partisipasi pemilih minimal 77,5% bisa tercapai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, harga cabai keriting dan bawang merah di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus meroket hingga kenaikannya mencapai 100%. Naiknya harga tersebut akibat kurangnya pasokan dari petani di saat musim kemarau di tahun ini. Sudah lebih dari sepekan terakhir, harga cabai keriting dan bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi terus naik. Salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Besar Ngawi pada Jumat pagi. Harga cabai keriting dan bawang merah mengalami kenaikan hingga mencapai 100%. Harga cabai keriting yang tadinya dijual seharga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit masih tetap tinggi, namun mengalami penurunan dari Rp95.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah yang tadinya dijual seharga Rp13.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga tomat yang tadinya dijual Rp5.000 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogramnya. Menurut Suyatni, pedagang cabai dan bawang merah, harga cabai dan bawang merah masih tinggi akibat minimnya pasokan dari petani, akibat gagal panen di saat musim kemarau tahun ini. Dampak mahalnya cabai dan bawang merah membuat pembeli mengurangi pembelian yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya membeli setengah hingga 1 ons saja. Biasanya 95. Masih mahal ya? Ya, masih mahal. Terus kalau cabai keriting? Cabai keriting sekarang 60, yang biasanya 25. Berarti naik 100% ya? Iya. Yang naik lainnya apa Mbak? Kayak bawang merah gimana? Ya, bawang merah sudah naik, biasanya 13-14.000, sekarang 25.000. Terus kalau tomat? Tomatnya yang kemarin 5.000, sekarang 7.000, naik 2.000. Kenapa Mbak? Pada naik kenapa Mbak? Kemungkinan panenannya itu berkurang, karena kemarin musim kemarau, jadi airnya mungkin kurang, jadi panenannya bisa berkurang. Penjualannya ya biasa, tapi
Mas. Banyak yang berkurang belinya. Banyak yang berkurang beli cabenya. Iya, kalau beli banyak yang berkurang. Biasanya belinya 1 kilo, sekarang setengah, 1 on. Diketahui meski beberapa waktu intervensi Pemkab dalam menurunkan harga dengan operasi pasar dan pasar murah, hingga saat ini belum juga mampu menekan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, informasi mengenai pelajar SMK di Tuban yang ditemukan tewas tenggelam di sungai akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal. Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina. Yang lambat laun, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA test atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan SADANIS atau pemeriksaan payudara klinis secara berkala di Fasyankes atau puskesmas. Sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini. Mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah.
atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang pelajar SMK Negeri di Kabupaten Tuban ditemukan tewas tenggelam di Sungai Tanjang pada Kamis malam. Korbannya diketahui tak bisa berenang, diduga terperosok ke dasar sungai saat mandi bersama dengan temannya. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban di dasar sungai sedalam 8 meter. Warga Dusun Tanjang, Desa Pulau Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban digemparkan dengan tenggelamnya seorang pelajar SMK di sungai setempat pada Kamis petang. Warga sekitar bersama tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian terhadap korban di sepanjang aliran sungai. Korban diketahui bernama Kanang Fahrul Aprilianto, 17 tahun, warga Desa Margosuko, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji, mengatakan awalnya korban bersama temannya Syahrul Romadoni mandi di area dangkal Sungai Tanjang. Keasyikan bermain air, korban tidak sadar terus bergeser ke tengah aliran sungai. Akibatnya korban tenggelam dan tubuhnya tak pernah muncul lagi ke permukaan. Seketika teman korban meminta bantuan warga sekitar. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan BPBD dan TNI Polri. Setelah dilakukan penyelaman, tim SAR berhasil menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa. Mayat korban tersangkut endapan lumpur pada kedalaman sekitar 8 meter. Korban sudah bisa ditemukan dalam keadaan meninggal. Itu pencariannya pakai nyelam apa? Ya, kita selam. Kita menggunakan alat selam. Kami sudah bawa oleh BPBD. Karena informasi awal ini yang kami terima, kami deteksi begitu kami berangkat. Tim kami melakukan detek, memang masyarakat itu menganggap bahwa dam itu dianggapnya tidak terlalu dalam. Mungkin mulai masyarakat dianggap dangkal antara 2-3 meter. Ternyata setelah diselami oleh teman-teman BPBD kemarin laporan ke saya, itu memang dalam karena itu pas jatuhnya air dan ketinggian jatuhnya air itu terus menggerus sampai bawah. Sehingga diperkirakan sama tim rescue saya itu kedalamannya antara 7-8 meter. Itu awalnya korban renang berapa orang? 2 orang. Dia hanya berdua saja. Hanya berdua dengan temannya. Satu kebetulan bisa renang, yang korbannya tidak bisa renang. Petugas memastikan korban tewas akibat tenggelam karena tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan. Selanjutnya, mayat korban dievakuasi menuju rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan belasan pohon di Kabupaten Ngawi tumbang. Pohon tumbang tersebut menimpa dan merusak sejumlah bangunan milik warga. Hujan deras dan angin kencang menumbangkan belasan pohon di wilayah Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Kamis petang. Di lokasi wisata Jahe Klenting yang berada di Desa Sidowayah, sebanyak 8 pohon jati yang berusia lebih dari 15 tahun dan beberapa pohon yang lain tumbang setelah diterjang angin puting beliung tersebut. Selain menimpa dan merusak 2 bangunan gazebo dan sepeda motor, pohon tumbang juga merusak kabel listrik yang berada di wisata kolam renang tersebut. Salah satu warga, Enggar Sumarno, mengatakan hujan deras dan angin kencang terjadi sekitar 30 menit. Setelahnya, pohon-pohon jati yang berada di dalam lokasi wisata tersebut juga tumbang. Seperempat
Itu disertai hujan ya? Iya. Kencang sekali nggak Pak? Kencang. Berapa menit? Campur angin. Berapa menit Pak? Perkiraannya ada hampir setengah jam. Setengah jam ya? Iya. Ini berapa pohon yang tumbang Pak? Ada 8 pohon. Pohon apa ini? Pohon jati. Ada bangunan yang rusak Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Setelah hujan reda, sejumlah warga berusaha memotong dan mengevakuasi pohon tumbang menggunakan mesin pemotong. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, satu rumah warga di Kabupaten Ngawi ambruk hingga rata dengan tanah setelah diterjang angin kencang disertai dengan hujan deras. Cuaca buruk tersebut juga membuat atap dan genteng puluhan rumah lainnya rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Ngawi membuat satu rumah warga milik Sadi, 47 tahun, warga desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, ambruk hingga rata dengan tanah. Selain itu, puluhan rumah lainnya juga rusak. Kejadian diawali dengan hujan deras, kemudian angin kencang menerjang 2 dusun di desa tersebut. Beruntung penghuni selamat setelah keluar rumah saat kejadian. Namun seluruh harta benda tak dapat diselamatkan. Waktu roboh bawa langsung kemana? Oh, ke rumah samping? Iya. Sendiri pada itu? Iya. Berapa lama Pak anginnya kemarin Pak sama hujan Pak? Setengah jam. Terus nanti sementara tinggal di mana nih Pak? Oh, sini. Oh, rumahnya sebelahnya masih angin kencang ya. Oh, angin kencang gitu. Iya. Serta hujan apa enggak? Hujan deras ya. Iya. Apa yang terjadi Pak setelah itu? Terbang di rumahnya. Atapnya terbang ya? Iya. Selain merobohkan satu rumah, sedikitnya 40 rumah warga lainnya juga mengalami kerusakan. Kerusakan akibat tiupan angin kencang pada bagian atap serta genteng yang berterbangan. Hasil pendataan petugas, angin puting beliung terjadi di 2 desa di Kecamatan Kedunggalar, yakni Desa Gemarang dan Desa Jati Gembol. Itu ada angin puting beliung di Desa Gemarang dengan 2 titik, satu di Sukosari sama di Ngadirejo, terus yang keduanya di Desa Jati Gembol, Pilang Petek. Di Sukosari total satu rumah ambruk ya. Kerusakan lainnya apa? Apa genteng-genteng aja atau gimana? Yang lainnya kerusakan ringan, genteng-genteng aja yang Jati Gembol itu rumah tertimpa pohon. Warga dibantu perangkat desa setempat, polisi dan TNI langsung gotong royong membersihkan puing bangunan yang ambruk. Pemerintah desa setempat berupaya memberikan bantuan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Informasi mengenai 2 ekor kambing yang tewas digigit ular kobra di Kabupaten Tuban akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Sketsa Bengawan segera kembali. Tahukah Anda apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Lalu, seperti apa gejala awal kanker serviks? Tanda dan gejala awal kanker serviks. Yang pertama, pendarahan abnormal pada vagina. Gejala awal kanker mulut rahim yang umum terjadi yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak menstruasi. Pendarahan yang terjadi bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi pada wanita yang sudah menopause atau terjadi ketika sedang berhubungan intim. Yang kedua, gejala awal kanker serviks. Keputihan yang abnormal juga termasuk dalam gejala kanker serviks stadium awal.
Ketika hal ini terjadi, tampilan warna lendir pada keputihan terlihat tidak biasa dan beraroma tidak sedap. Selain itu, tekstur dan konsistensi cairan vagina juga terasa tidak biasa. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan sel kanker yang mengelilingi leher rahim kemudian menyebar hingga ke kandung kemih. Yang keempat, tubuh menjadi mudah lelah. Tubuh mudah lelah bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah perdarahan yang tidak normal pada vagina, yang lambat laun tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang mengakibatkan kelelahan. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia melahirkan kebijakan 1. Deteksi dini kanker leher rahim dengan IVA tes atau inspeksi visual asetat, dan deteksi dini kanker payudara dengan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Secara berkala di Fasiankes atau puskesmas, sasaran untuk semua perempuan yang sudah berhubungan seksual aktif dan hasilnya langsung bisa diketahui. Yang kedua, vaksin HPV untuk anak perempuan SD atau sederajat kelas 5 dan kelas 6 yang diberikan secara gratis melalui Kementerian Kesehatan. Ini dilakukan agar kekebalan tubuh terhadap virus HPV terbentuk sejak dini, mencapai cakupan vaksinasi sebanyak 90% anak perempuan usia 15 tahun pada tahun 2030. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan kanker leher rahim, sebuah ancaman serius terhadap kesehatan perempuan. HPV atau Human Papilloma Virus merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan kontak kulit ke kulit melalui saluran reproduksi. Vaksin HPV mencegah infeksi yang menyebabkan kanker dan prakanker. Penting untuk diingat, vaksin ini penting untuk anak-anak guna mencegah penyebaran virus dan penyakit sebelum mereka melakukan kontak seksual dan terpapar HPV. Vaksin HPV digratiskan sebagai upaya tindakan pemerintah dalam penerapan kebutuhan dasar dan untuk pencegahan keburukan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD atau MI usia 11 tahun. Lalu siapa yang tidak harus mendapatkan vaksin HPV? Berdasarkan dari WHO, ada beberapa orang sebaiknya tidak mendapatkan vaksin HPV jika mereka pernah mengalami reaksi alergi yang mengancam nyawa terhadap salah satu bahan dalam vaksin HPV atau terhadap dosis sebelumnya dari vaksin HPV, mereka yang memiliki alergi terhadap ragi, dan mereka yang sedang hamil. Melalui program ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim. Dengan vaksin yang terbukti aman dan efektif, serta dukungan penuh dari semua pihak, termasuk tenaga kesehatan, program imunisasi HPV diharapkan dapat berhasil mewujudkan generasi sehat dan bebas dari ancaman kanker leher rahim. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan vaksin gratis? Pemberian vaksin bisa didapat melalui pelaksanaan pemberian imunisasi HPV yang merupakan bagian bulan imunisasi anak sekolah. Atau kunjungi puskesmas, posyandu untuk mendapatkan informasi imunisasi HPV untuk anak kita. Jangan lupa untuk memberikan vaksin HPV kepada anak-anak Anda ya, gratis. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Teror ular berbisa kembali terjadi di Kabupaten Tuban. Kali ini 2 ekor kambing dewasa mati akibat digigit ular kobra. Pemilik kambing mengetahui hal itu setelah menemukan 3 anak ular kobra di dalam kandang kambing miliknya. Mendapat laporan, petugas damkar langsung melakukan pencarian. Teror ular berbisa kembali meresahkan masyarakat Kabupaten Tuban. Kali ini 2 ekor kambing jantan dewasa yang ada di kandang milik Sutari di Desa Kembang Bilo, Kecamatan Tuban mati tersengat bisa ular kobra. Hal itu disadarinya setelah menemukan bekas pergantian kulit ular dewasa dan 3 anak ular kobra di dalam kandang pada Kamis pagi. Mengetahui hal itu, Sutari langsung meminta bantuan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban untuk mencari induk ular di dalam kandangnya. Mendapat laporan, petugas langsung mendatangi lokasi kandang dan mencari ular di setiap sudut ruangan, lubang, dan celah kandang. Selanjutnya, petugas menemukan 1 anak ular kobra di bawah tumpukan kotoran ternak dan 2 bekas pergantian kulit ular kobra. Sutari, pemilik kambing, mengaku telah membunuh 3 anak ular kobra di kandangnya pasca 2 kambing miliknya mati.
Namun karena tidak menemukan induk ular berbisa tersebut, akhirnya ia melaporkan kepada Damkar. Mula-mula saya tiap pagi kita membersihkan kandang ini. Setelah pojokan itu yang diurus sapi tank, tahu ada blosongan ular itu. Nah, terus beberapa hari, 2 hari lagi ada anaknya yang kecil-kecil keluar. Sudah saya matikan, ada yang 3 kecil, hampir panjang 30 cm. Itu bawa ke tentara, itu adalah ular kobra. Nah, kayaknya kemarin saya terus menghubungi anggota dari Damkar, yaitu Pak Haji Jupri, untuk minta tolong supaya mencari ular yang ada di kandang saya ini. Sementara itu, meski telah melakukan berbagai upaya pencarian, petugas Damkar Tuban tak menemukan induk ular berbisa tersebut. Petugas meminta pemilik kandang agar melaporkan kembali apabila melihat induk ular muncul. Oh ya, tadi pagi kita mendapat laporan dari salah satu warga yang atas nama Bapak Tari. Ada laporan bahwa di kandang kambingnya ada ditemukan ular. Oleh sebab itu tadi begitu kita menerima laporan, langsung kita bertindak cepat menuju lokasi di mana kandang ayamnya berada di Desa Bang Bilo. Kita sekitar 7 menit sudah sampai di lokasi, terus kita melakukan pencarian. Nah, tadi setelah dilakukan pencarian kita temukan 1 anakan ular dan blungsungnya ular yang cukup besar. Memasuki musim hujan, berbagai jenis ular mulai bermunculan. Petugas menghimbau kepada masyarakat apabila muncul ular yang dirasa berbahaya agar segera menghubungi petugas Damkar. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang pelajar SMP Negeri 1 Gerih, Kabupaten Ngawi harus dilarikan ke rumah sakit setelah sempat mengalami kejang-kejang. Pelajar tersebut diduga menjadi korban aksi bullying atau perundungan oleh 3 temannya. Muhammad Safa Saputra, 14 tahun, seorang pelajar SMP Negeri 1 Gerih, Kabupaten Ngawi ini terpaksa dirujuk dari Puskesmas Gerih menuju Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban yang merupakan pelajar kelas 8 tersebut dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kejang-kejang dan sesak nafas. Diduga yang bersangkutan mengalami korban perundungan oleh 3 temannya saat jam istirahat. Saat penanganan petugas medis, korban yang tidak sadarkan diri harus mendapatkan alat bantu pernafasan melalui pemberian oksigen. Andika Pratama, teman sekelas korban, mengatakan saat itu korban guyonan bersama teman-temannya di dalam kelas. Tiba-tiba korban langsung dikeroyok oleh 3 temannya dan dipukul menggunakan tangan dan gagang sapu hingga mengenai kepala korban. Selanjutnya, korban sempat menangis dan kejang-kejang. Kemudian dibawa oleh guru dan kepala sekolah ke puskesmas dan rumah sakit. Dikeroyok orang 3 katanya Pak, dipendungi. Itu di mana? Di kelas. Di kelas. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Nah, terus setelah dikeroyok itu? Betul ngertos kula terus tiyangin nangis Pak. Nangis terus, di dalam kelas itu? Iya. Asaknya kepalanya sakit. Terus kejang-kejang itu? Iya. Terus yang bawa ke puskesmas tadi siapa? Kepala sekolahnya kali guru-gurunya. Kali guru. Permasalahannya apa? Apa memang awalnya sering dibully atau gimana? Dibully atau gimana? Pak. Mboten ngertos kula Pak lak niku. Berarti posisinya di dalam kelas itu dikeroyok orang 3. Dikeroyok orang 3. Siapa? Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Gerih Agus Nur Setiadi membantah terjadinya bullying di sekolahnya. Menurutnya, awalnya mereka hanya berkelahi guyonan, namun tepat mengenai dada korban. Sebelumnya, korban juga memiliki riwayat sesak nafas, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Guyonan itu terjadi karena sedang istirahat dan menunggu giliran sholat di musola sekolah pada Selasa kemarin. Itu sebenarnya bukan bentuk penganiayaan, ini perlu saya luruskan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa peristiwa itu berawal jadi anak-anak yang guyon. Artinya pada saat itu mau sholat berjamaah, karena tempat musolanya kecil, maka anak-anak sholatnya bergiliran. Nah, ketika menunggu bergiliran itu, anak-anak guyon, ayo sambung-sambungan begitu. Nah, itu kedua anak itu tidak ada permusuhan sama sekali.
Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada persaingan atau apapun, tidak, itu hanya teman akrab, terus maunya guyon sambola. Pada saat itu mungkin itu terkena perutnya, sehingga anak itu sesak napas. Dan selain itu perlu saya sampaikan, menurut keterangan dari mbahnya atau orang tuanya, anak itu punya sejarah sesak napas atau asma. Nah, pada peristiwa itu, setelah kejadian itu, anak itu masih dibawa ke UKS untuk diberikan pertolongan pertama. Nah, ketika di UKS ditidurkan itu, asmanya, sesak napasnya kumat, sehingga kami menyegerakan diri untuk dibawa ke unit gawat darurat di Puskesmas Gerih. Sejak kemarin sore korban masih mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Rencananya korban akan pulang ke rumah kakeknya setelah kondisinya pulih kembali. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro menjadwalkan pengecekan kesehatan kepada 1.291 calon jamaah haji reguler tahun 2024 pada awal bulan Desember 2023. Pengecekan kesehatan tahap 1 dilakukan di tiap kecamatan, meliputi medical check-up, psikologi, hingga aktivitas sehari-hari calon jamaah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro sudah mulai melakukan persiapan dan akomodir kelengkapan persyaratan untuk para calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2024. Salah satunya dengan mulai menjadwalkan pemeriksaan kesehatan tahap 1 bagi para calon jamaah haji. Kementerian Agama Bojonegoro sendiri akan menjadwalkan pengecekan kesehatan tahap 1 untuk para calon jamaah haji pada awal bulan Desember mendatang. Sedangkan dari data yang tercatat di kantor Kementerian Agama Bojonegoro, ada sebanyak 1.291 calon jamaah haji reguler tahun 2024. Jumlah tersebut belum termasuk 20.000 kuota jamaah haji tambahan secara nasional dan kuota jamaah haji cadangan. Mengingat saat ini Kemenak Bojonegoro masih menunggu kuota calon jamaah haji cadangan dan tambahan yang akan diberikan oleh pusat. Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Bojonegoro, M. Abdullah Hafiz, mengatakan pengecekan kesehatan bagi para calon jamaah haji reguler tahun 2024 akan dilakukan di puskesmas masing-masing. Nantinya sebelum jadwal pemeriksaan dilakukan, tiap jamaah akan mendapatkan surat panggilan. Abdullah Hafiz menambahkan, pemeriksaan kesehatan ini meliputi medical check-up, psikologi, hingga aktivitas sehari-hari calon jamaah. Sementara untuk pengecekan riwayat penyakit yang dimiliki jamaah, nantinya akan dilakukan pengecekan melalui lab yang akan bertempat di 3 rumah sakit, di antaranya RSUD Padangan, RSUD Sumberjo, dan RSUD Sosodoro Jatikusumo. Untuk kuota haji Bojonegoro sendiri Pak, untuk 2024 apakah sudah ditetapkan jumlah jamaahnya Pak? Sudah ditetapkan, tapi yang reguler itu ada 1.291 yang sudah ditetapkan, tetapi belum termasuk cadangan dan tambahan yang 20.000 nasional itu. Kita tunggu nanti dari pelunasan itu berapa nanti yang bisa melunasi, berapa yang tergabung atau memenuhi syarat istitoah. Dari jumlah tadi sekitar 1.290-an, nanti untuk mekanisme sejauh ini sudah sampai mana Pak persiapan untuk berangkat 2024? Persiapannya adalah pemeriksaan kesehatan tahap 1 atau pemeriksaan kesehatan awal. Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, masa operasional dan pemberangkatan calon jamaah haji pada tanggal 12 Mei sampai 14 Juni 2024. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.